Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, imam masjid beserta pengurus dan jajarannya, para jamaah Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas bertetangga dengan Universitas Abdul Rabb, ya, cuma pagar aja jaraknya. Baik, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan Allah dalam suasana masih Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita lebih baik, karena dasar hadisnya innamal a'malu binniyat. Ini hadis hijrah ini sebetulnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hajara ila ma hajara ilaihi. Hadis pertama di Arba'in An-Nawawiyah. Jelas. Ini berbicara tentang hijrah. Maka dimulai dengan niat dulu. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ahsinun niyah fa innahu abghadha fa inna niyah ablahu ilallah. Perbaikilah niat, karena niat itulah yang lebih dulu sampai kepada Allah. Jadi kita mengaji, niat mengaji saja udah sampai kepada Allah. Minal amal, niat itu lebih dulu sampai daripada amal. Karena kebiasaan kita niat dulu atau perbuatan? Tentu niat. Maka ketika kita berniat sudah dicatat pahala oleh Allah. Padahal perbuatannya belum dibuat. Niat saja sudah dapat pahala. Belum dibuat sudah dapat pahala dari Allah. Makanya hadis tadi wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap urusan itu, kata Rasul, sesuai ganjarannya apa yang kita niatkan. Maka ketika kita sholat dalam ibadah fikih itu ada dua yang ditengok. Ada kualitas, ada kuantitas. Kadang kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya kecil. Ada ibadah itu kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya banyak. Ibarat tidur. Coba kalau kita tidur meskipun hanya kadang-kadang 15 menit, tapi tidurnya berkualitas, kan enak badan tuh, Pak. Tapi kalau tidur aja seharian, kita puasa tapi tidak berkualitas, tidur bangun tambah loyo. Nah, gitu dah amal ibadah itu. Makanya orang-orang dulu amalan kadang-kadang cuma setiap Jumat baca qul huwallahu 3 kali. Ya. Baca qul huwallahu 3 kali. Wiridnya cuma qul huwallahu. Tapi luar biasa yang dia dapatkan fadilahnya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah. Ada orang, kan ada kisah dengan Anas bin Malik itu. Nabi itu bercerita, hai Anas, ini orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Seorang pemuda. Biasa aja perbuatannya, tidak ada apa-apa. Anas pergi ke sana, diteliti apa sih yang membuat orang yang istimewa di hadapan Rasulullah. Ketika itu Anas dengan bapaknya lagi ada masalah, maka dia di masjid, tidak mau pulang. Jadi ketika dia tengok pemuda tadi, dia pura-pura bertamu 3 hari 3 malam ke rumah pemuda tadi. Dia nengok amalan pemuda ini apa? Nggak ada, biasa saja. Ya, sholat. Bahkan pernah dia meninggalkan tahajud, biasa saja amalannya. Akhirnya dia bertanya, apa amalan engkau, hai pemuda? Maka pemuda tadi menjawab, setiap saya beribadah, saya hilangkan perasaan tidak baik kepada orang.
Saya berdoa kepada Allah, saya maafkan semua orang dan saya hapuskan rasa dendam kepada semua orang. Itu saja kunci hidupnya. Tapi luar biasa, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, untuk apa amalan kalian itu banyak? Sujud aja tiap hari kerjanya, puasa tiap hari, tapi hati masih maksiat, tidak ada gunanya. Amal banyak, tapi hati masih maksiat. Apa makna maksiat di sini? Rupanya hatinya banyak. Sholat rajin, dengki juga rajin. Sholat rajin, susun sama orang juga rajin. Ya, baca Quran rajin, tapi hati belum bersih. Maka inilah agak-agaknya ayat Al-Quran itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak-anak, kata Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Hati salim itu betul, hati yang selamat. Nah inilah makanya Allah katakan, Allah tidak tengok ibadahmu, rupamu, jasadmu, hartamu, tapi yang Allah tengok itu apa? Qulu walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Yang Allah tengok itu adalah hatimu, wa atqakum, dan ketakwaanmu kepada Allah. Maka ini perlu ilmu. Maka setiap ibadah itu termasuk sholat ada satu khusus rukun qalbi namanya. Apa rukun qalbi tadi Pak? Niat. Nah, dimulai dari hati. Maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai masalah sholat yang diwajibkan oleh Allah. Wa furidat lailatul Isra. Salat itu diwajibkan pada malam Lailatul Isra min 27 min syahri Rajab, pada malam 27 Rajab. Dan di situ dikatakan li'adamil ilmi bi kaifiyatiha wa lam tajib subhan fihi. Pada subuh itu tidak diwajibkan salat karena kafiyatnya belum ada. Maka saya bilang sekali lagi, subuh ini salat paling bungsu. Salat yang paling tua itu zuhur. Salat yang paling tua apa Bu? Zuhur. Zuhur ini yang pertama dibuat oleh Jibril dan diikuti oleh Nabi. Karena subuhnya Jibril belum turun, Nabi baru turun dari Sidratul Muntaha. Jadi pas masuk zuhur Jibril datang. Diajarkan salat 4 rakaat. Maka jadilah zuhur itu 4 rakaat. Maka 4 rakaat ini disebut dengan hukum qat'i. Kenapa 4 sholat zuhur itu? Apa dalilnya? Tidak boleh dipertanyakan itu. Itu namanya hukum qat'i, hukum tetap. Sampai dimanapun mazhabnya, apapun alirannya, tetap zuhurnya 4. Keiran betul Bapak orang Syiah yang katanya keluar dari Islam karena menyaji sahabat, tetap sholat zuhurnya 4 rakaat. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Jibril. Itu namanya qat'i, tak bisa diganggu-gugat lagi. Makanya saya heran juga kalau kita jalan-jalan ke pondok-pondok pesantren yang tua-tua, yang tradisional lah. Itu pasti kalau kita tengok jadwal sholatnya dimulai dengan zuhur. Coba lah ibu main-main ke pondok-pondok yang bukan modern ya, pondok-pondok salaf bukan salafi, salaf. Ini banyak pun macam sekarang kan. Pondok-pondok salaf ya, yang masih ngaji kitab kuning, tengok di masjid dia. Kok saya heran juga dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oh, rupanya zuhur ini sholat yang paling pertama. Itulah hikmahnya. Zuhur ini sholat yang paling awal. Nah, walam tajib, karena nggak diwajibkan subuhnya, karena belum tahu caranya. Innama tajibul maktubat, sesungguhnya sholat yang wajib itu ada 5. Ini jelas. Siapa yang wajib? Muslim. Berarti kalau dia muslim wajib sholat. Terus balik. Apa arti balik? Sampai umur. Laki-laki sampai dia bermimpi. Umur kelas 6 masuk kelas 7 lah. SMP itu sudah balik. Ciri-ciri balik itu tuh, dia sudah pernah mimpi, puberitas lah, dia sudah tahu perempuan. Nah, itu berarti anak kita yang seperti itu sudah wajib sholat.
Kalau perempuan menstruasi haid, maka ketika itu sudah ada beban, maka sholat itu hukumnya wajib. Akil, berakal, berarti orang gila nggak wajib sholat. Jadi kalau ibu kalau nggak mau sholat, gila saja nggak wajib sholat. Karena orang gila nggak diwajibkan sholat. Yang wajib sholat itu orang waras. Artinya berarti orang yang nggak sholat nggak waras. Karena yang wajib sholat itu harus waras dulu. Nggak boleh orang gila sholat. Nah. Kemudian apa lagi? Tahir, suci. Maka orang menstruasi nggak wajib sholat, nifas nggak wajib sholat. Dia mesti suci dari penghalang sholat tadi. Suci dia. Fala tajib, maka sholat tidak diwajibkan ala kafir asli. Tidak wajib sholat kepada orang kafir asli. Kok ada lafaz kitab kafir asli? Kafir asli di sini maksudnya kafir yang belum masuk dakwah. Terus kalau dia terbeban karena dakwah sudah sampai, tetap terbeban dia. Tetap terbeban. Kafir asli, wasabi, anak-anak, majnun, gila. Kemudian apa lagi? Alal haid, atas orang haid, nifas dan lain sebagainya. Di situ semuanya wajib. Wa taqtulu al-mukallim in akhrajaha. Ini hukumnya Bu, bayangkan kalau sempat kerajaan Islam dulu, hukum orang meninggalkan sholat taqtul in ikhrajah. Orang yang tidak sholat, ini kitab fikih ini, mazhab Syafi'i, boleh dibunuh kalau dia ingkar. Maksud ingkar di sini apa? Dia mengingkari kewajiban sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu tidak wajib, itu berarti sudah keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat, itu namanya pasif. Tidak wajib dibunuh. Wajib diberikan dakwah. Dosanya masih ada harapan untuk taubat. Tapi kalau ingkar dia dengan kewajiban sholat, kan ada pula pendapat yang penting sholat itu yang penting zikir. Ada alirannya tuh Pak. Ya, tidak penting sholat, zikir aja sholat. Apa dasarnya? As-sholatu li zikri. Sholat itu zikir. Macam-macam kan. Berarti sesat aliran seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan cukup zikir saja tidak perlu sholat, berarti ini sudah ingkar kepada Allah. Makanya orang yang mengingkari kewajiban sholat kafar, keluar dari agama Islam. Karena sholat itu pokok agama, tidak bisa. Begitu. Itu hukum secara syariat. Wa yusannu tartibuhul fa'il fayuqdas alaihi. Ini mazhab ini. Jadi kalau ada pada ustaz lain tidak masalah. Wajib hukum mengqadha salat yang tertinggal. Ini hukumnya polemik ini kan. Hitung saja Bu, Ustaz, saya baru sholat ketika baru nikah. Oh, ibu tuh menikah umur 25. Kira-kira baliknya umur berapa? Umur 13. 25. Berapa tahun tuh? 12 tahun. 12 tahun. Hitung saja berapa singkat sholat. Wajib diganti. Mazhab Syafi'i begitu. Makanya taubat, orang yang taubat kepada Allah, salah satu syarat taubat itu mesti membayar hutang kepada Allah, mesti lunasi hutang kepada manusia. Itu syarat taubatnya. Jadi taubat itu tidak bisa saja selesaikan hutang. Hak Allah apa? Salat, puasa. Jangan ibu sangka kita bertobat hutang puasa selesai, tidak. Hutang puasa tetap wajib diganti. Menurut mazhab Syafi'i juga hutang sholat. Kapan Bapak tuh taubat? Terus caranya gimana Ustaz? Ya nggak mungkin terqadha sekaligus. Ya udah, boleh qadha nanti subuh, zuhur, pas asar qadha pula. Karena qadha tidak ditentukan oleh waktu. Kapan ada sempat bayar.
kapan sempat bayar. Begitu sudah. Memang pendapat lain ada yang mengatakan nggak wajib qadha. Tapi mazhab yang paling hati-hati itu Syafi'i. Dia mengambil yang paling kehati-hatiannya tinggi. Contoh, bersentuh kulit laki perempuan batal atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena dia maksud bersentuh itu jima. Menurut mazhab Hambali batal kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Maka yang paling hati-hati mazhab apa tadi? Pendapat Syafi'i. Dia udah batal langsung. Mazhab Hambali tadi batal kalau bersyahwat. Tapi tidak pula tahu apa tandanya. Karena mungkin bersentuh nanti sama perempuan, ibu syahwat nak tadi kan? Tidak mungkin tanya pula. Batal tidak batal. Makanya termasuk qadha menurut Syafi'i, salat yang tinggal wajib diqadha. Berarti kalau hukum wajib dibayar. Kapan kita mulai salat? Qadha lah gitu lah. Itu disebut di sini. Wa yusannu tartibuhul fa'id, dan mesti dia mengqadha tadi secara tertib. Andai tinggalnya seharian. Contoh, ibu kalau qadha ini salat yang tinggal hari ini, berarti mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Disunnahkan untuk tertib membayarnya. Tapi kalau sudah kebanyakan, tergantunglah. Bisa saja habis subuh qadha subuhnya. Jadi yang tinggal itu diselesaikan. Amma iza khafa fawtul hadirah wa yajibu taqdim ma fata bi ghairi muslim ama ala ma fata bi usrin. Wajib qadha itu wajib qadha meski baik secara uzur atau disengaja. Jadi meskipun uzur atau disengaja, dua-duanya wajib diqadha. Begitu hukumnya. Karena menurut pendapat lain yang diqadha itu hanya yang uzur. Tidak, semuanya diqadha kalau di sini. Begitu. Man mata alaihi salata fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Siapa yang mati dia meninggalkan salat, maka qadhanya pun hilang. Jadi enggak ada waris. Enggak ada pula waris untuk mengqadha. Kalau puasa ada enggak? Ayo Pak Ibu, umpama tinggal puasa, boleh nggak kita bayar puasanya? Boleh nggak? Boleh. Mengqadha puasa. Kalau salat nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Wa yu'maru mumayyizun, anak kecil wajib disuruh. Ini kalau kita punya anak, umpamanya masuk zuhur. Bapak cuek saja, enggak menyuruh salat anak, berarti termasuk hutang. Tapi hanya sebatas yu'mar di sini. Yu'mar di sini apa? Perintah. Nah, salat. Pas masuk zuhur, suruh anak salat zuhur. Pas masuk asar, suruh anak salat asar. Wa yudrabu 'alaiha bi'20 sana. Mesti dipukul kalau sudah umur 10 tahun. Ini kewajiban kita nih. Kalau masih di bawah 10 cukup perintah. Kalau nak solat dia belum apa-apa. Tapi kalau sudah 10, wa yudribu 'alaiha bi'ashrin sana. Mesti seorang orang tua memukul anaknya darban ghairu mabruh wujuban. Wajib Pak. Apa hukumnya tadi? Wajib ghairu mabruh, pukul yang tidak membahayakan. Ini dibilang pula agama Islam ini kejam dan tidak. Mukul di sini maksudnya ghairu mabruh, yang tidak membahayakan. Sini telapak tangannya. Kamu kalau nggak sholat, pukul telapak tangannya atau telapak kaki. Tak boleh yang membahayakan. Ini sebagai pelajaran. Yu'mar di sini wujub. Wujub di sini apa maknanya? Berdosa bapak ibu kalau tidak memerintahkan anak
sholat. Karena ini kewajiban. Begitu. Ada punya anak kita, tidak kita suruh sholat, cuek saja. Pas kita bangun subuh, kita sholat subuh, anak nggak disuruh. Berdosa nggak kita? Berdosa. Kan kita kadang-kadang cuek aja, tiduran. Biar aja tidur kan. Capek dia, tidak boleh. Bangunkan dia. Ketika kita sholat subuh, bangunkan anak. Sholat subuh. Kalau masih di bawah 10, cukup perintah. Tidak bangun, dia nggak apa-apa dulu. Tapi ada semacam peringatan anak tadi. Tapi kalau sudah umur 10, ambil air subuh. Harus sudah mulai tegas. Tidak bisa main-main lagi. Kadang-kadang karena sayang ke anak, akan justru ketika kita biarkan dia tidur, itu namanya kita tidak sayang kepada anak kita. Karena sayang itulah kita bangunkan. Karena maghrib mungkin gampang, isya mungkin gampang, zuhur mungkin gampang. Ini subuh masalahnya kadang-kadang kan. Orang tuanya sholat, bapaknya sholat, ibunya sholat, tapi anak tidak disuruh berdosa kita ketika itu. Maka wajib kita bangunkan dia untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Murrus sabikum bis shalah iza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Wa iza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Kalau dia sudah sampai umur 10 tahun, maka pukullah dia kalau tidak melaksanakan sholat. Kalau istri gimana, Pak? Kok kan anak, istri gimana? Istri yang mau sholat, tentu lebih tegas lagi, ya, lebih tegas lagi, karena ini kewajiban berdua, kewajiban berdua. Tapi sebetulnya yang penting kalamun hal afsahu min kalamil maqam. Bahasa keadaan itu lebih baik mengajarkan anak daripada bahasa lidah. Berarti kalau nyuruh anak sholat, siapa yang sholat dulu? Kita. Jadi kita yang sholat dulu, baru anak disuruh. Jangan hanya nyuruh tapi kita nggak sholat. Lebih kacau seperti itu. Hikmah zalika tamrin 'ala al-ibadah liyata'awwadu 'alaiha. Apa hikmah seperti itu? Supaya dia terbiasa untuk sholat. Supaya dia terbiasa untuk melaksanakan sholat. Wa kadzalika siyamut taqwa. Begitu juga kewajiban ini termasuk puasa Ramadan. Kalau 6, 7 sampai 10 hanya perintah. Hanya perintah. Kalau nak puasa dia enggak apa-apa. 10 belum balik, perintah. Mungkin belum sampai zuhur, belum sampai kesanggupan dia. Tapi kalau nggak puasa dia boleh dipukul, sama dengan perintah sholat. Karena ini termasuk syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu aidan 'ala ma marra nahyitu 'ala al-mahrumat. Jangan sakanya sholat, Bu. Wajib kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang haram. Wa ta'limul wajibat, wajib memberikan pendidikan kepada anak. Jadi menyekolahkan anak itu hukumnya wajib. Fardu ain hukumnya. Mendidik anak sekolah agama. Yang 3 pokok tadi. Fikih, akidah, akhlak. Ini pokok yang 3 ini wajib. Wajib anak tadi dididik. Ustaz, saya udah sekolahkan dia, kemudian udah didik dia, tapi dasar anak sudah besar gak juga patuh. Selesai gak hutang kita? Selesai. Karena tidak mungkin setiap anak bapak baik, anak juga baik. Tidak bisa, Pak. Nabi Nuh itu nabi, itu anaknya kafir. Nabi Nuh itu nabi, anaknya Kan'an kafir. Ibrahim nabi, bapaknya Azar kafir. Tukang buat patung bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Lut itu seorang Nabi Allah, istrinya kafir. Karena istri Nabi Nuh itu homoseksual, lesbian dalam sejarah.
Jadi jangan bayangkan bapaknya alim, anaknya alim. Nggak bisa juga. Nabi pun ada anaknya yang kafir. Seorang nabi pun ada istrinya yang ingkar. Makanya kalau bapak punya istri yang agak-agak payah juga dikit masalah agama, sabar bapak. Sabar. Disuruh. Kok ibu-ibu terus yang kena? Oke, sekarang bapak-bapak. Asyah itu wanita baik, suaminya Fir'aun. Jadi kalau ada suami ibu ada ingkar-ingkar dikit, bayangkan Aisyah, dia wanita baik. Suaminya siapa? Fir'aun. Allah mengajarkan kesabaran. Ya, sabar. Enggak semua wanita baik suaminya baik. Jangan nyasar pula nanti, Ustaz saya dulu pesantren baik, tidak pernah nakal, kok dapat suami seperti ini. Ingat, Aisyah itu wanita mulia, dekat kepada Allah, membesarkan Nabi Musa. Siapa suaminya? Fir'aun. Awak anak Fir'aun suami, cuma agak-agak mirip kadang-kadang kan. Jadi bersabar. Jadi hikmah yang Allah berikan kisah-kisah itu kepada kita. Tugas kita apa tadi, Bu? Bukan memberi hidayah. Tugas kita apa tadi? Bukan membuat orang baik, tapi tugas kita mendidik, menyuruh, mengajarkan. Selebihnya tawakal kepada Allah. Selebihnya tawakal kepada Allah. Lama lagi. Karena ada sesi tanya jawab juga kan? Kita buat sesi tanya jawab. Masih lama ya. Mengalir aja nanti, Pak. Wa ajrutun ta'limahu zalika kal Qur'an wal adab, mesti mengeluarkan ujrah. Jadi harta yang bapak ibu dapat itu wajib dikeluarkan untuk membayar guru pendidikan anak. Nak boleh kiki soal mendidik anak. Kenapa nak mau masukkan anak? Duitnya ada masuk sekolah agama. Kenapa nak mau mengeluarkan duit? Makanya kalau untuk sekolah anak jangan banyak pikir. Itu kewajiban. Kalau bisa carikan dia pendidikan yang terbaik. Ini khusus masalah agama ini. Carikan guru Quran yang terbaik. Bayar guru itu, bayar guru untuk mendidik anak. Jadi tidak ada istilah anak, pendidikan anak itu prioritas. Jangan dulu pula beli mobil segala macam, tapi anak tersia-siakan pendidikan agama. Atau demi orientasi duniawi supaya anaknya jadi ini rela bayar, tapi jangan kosong nilai pendidikan agamanya. Maka Islam itu kan ada pendidikan tarbiyatul ruhiyah, tarbiyatul afkariyah, tarbiyatul ajsadiyah. Tarbiyatul ruhiyah, pendidikan dasar spiritual, akidah, akhlak, fikih, syariat, akidah, akhlak. Ini wajib. Di mana didapatkan sekolah ini? Di sekolah-sekolah agama. Ini kadang kita rela membayar masuk institut ini ratusan juta. Tapi pas giliran anak belajar di TPA Al-Quran, mendengar uang sekian aja sudah berpikir kita kan. Makanya kadang-kadang ingat juga kita janji. Saya tengok juga janji kontrak politik dulu gubernur kita sama wakil gubernur apa tuh, mensejahterakan guru ngaji, ngarim masjid. Mudah-mudahan terkabul. Kalau perlu UMR kemarin kan ada juga seperti itu tuh. Dialokasikan dana tadi. Tergantung kebijakan sebetulnya. Jangan nanti ibu bapak kalau les bahasa Inggris mahal nggak bayar? Les matematik? Pas anak sekolah di TPA mahal nggak? Pas giliran TPA kasihan kita kadang-kadang nengoknya kan. Itu pun malas juga membayar. Kalau bisa bapak ibu lebihkan ke guru-guru Al-Quran anak kita tuh, lebihkan sedekah kita daripada les-les yang mahal-mahal itu. Barokah dia, ya, berkah dia di situ. Karena ini urusan akhirat, ini bukan urusan dunia. Begitu. Baik, selesai poin hal-hal yang berkaitan dengan solat secara umum. Kita masuk bab faslun fi syurutis solat. Masuk syarat dulu.
pasal tentang syarat-syarat sholat. Sebab ibu sholat 5 waktu sehari semalam, setidaknya ada 4 ilmu di sini yang wajib kita ketahui. Yang pertama syarat sholat, yang kedua rukun sholat, yang ketiga sunat sholat, yang keempat yang membatalkan sholat. 4 ini harus ada ilmunya, Pak. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam, tidak terhindar dari yang 4 ini. Syarat, rukun, sunat, yang membatalkan. Berarti kalau kita berbicara syarat, asyaratu ma yatawaffaqu alaihi shalat wa laysa minha. Apa yang dimaksud dengan syarat di sini? Apa-apa yang terhenti keabsahan salat darinya, wa laysa minha, dan dia bukan dari salat. Berarti syarat itu di awal, rukun di dalam. Rukun itu pasal katanya arkan itu anggota. Jadi batang tubuh salat itu disebut rukun. Mulai dari mengangkat takbir sampai salam itu terdiri rukun-rukun salat. Sebelum rukun masuk tentu harus ada syarat. Wa quddimat surut 'alal arkan li'annaha aula bitaqdim. Kenapa didulukan syarat daripada rukun? Karena syarat mesti di awal. Berarti syarat itu sebelum salat. Iza syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala shalat. Karena syarat adalah hal-hal yang wajib dilakukan ketika salat, wa istimrar 'alaiha, dan dia tetap berkepanjangan selama salat dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat. Syurutus salat khamsah. Syarat salat itu ada 5. Berapa, Pak? Syarat salat ada berapa? 5. Nah, 5 ini harus kita ketahui. Ahaduha, yang pertama. Apa syarat salat yang pertama? Taharatun ala hadasin wa janabatin. Seseorang yang salat wajib suci dari hadas dan junub. Artinya apa? Orang yang salat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Nah, itu yang pertama. Paham Bapak Ibu? Yang pertama apa? Suci dari hadas kecil, hadas besar. At-taharah, suci adalah terbagi 2. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua fal aula at-taharah anil hadas. Yang pertama suci dari hadas kecil. Gimana cara suci dari hadas kecil, Pak? Bu, cara kita suci dari hadas kecil gimana caranya? Cara suci dari hadas kecil? Lah terkonang, Bu. Mengangu, Ibu. Baru itu saja. Cara suci dari hadas kecil itu cuma 2. Wudu 1, tayamum 1 kalau nggak ada air. Cara suci dari hadas besar? Mandi. Udah. Tentu pembahasan kita sekarang masalah wudu. Pikir ini panjang, Pak. Jadi jangan diputar-putar dulu ya. Nah, kita wudu bahas sekarang. Wudu ada 4 hal. Syarat wudu, rukun wudu, sunat wudu, yang membatalkan wudu. Banyak aja itu. Oke, kita mulai dari awal supaya nyambung dia. Syarat salat yang pertama suci dari hadas. Hadas terbagi 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil caranya berwudu. Hadas besar caranya mandi. Tentu kita bahas wudu dulu. Apa itu wudu? Wudu itu ada 4 yang kita bahas dalam wudu. Syarat wudu, rukun wudu, sunat wudu yang membatalkan wudu. Nah, supaya nyambung nanti. Tentu masuk kita pertama syarat wudu. Al-wudu huwa isti'malul ma'. Wudu itu memakai air. Fi a'dha, dalam anggota, bin niyah, dengan niat wudu. Ma yatawadda' bih,
Wa kana ibtida'u wujub ma'a ibtida'i wujubil maktubah. Wudu diwajibkan ketika malam Isra Mi'raj juga. Rupanya Nabi Pak sebelum diajarkan Jibril salat zuhur disuruh dulu mengambil wudu. Tidak langsung diajar Jibril salat. Ayo Muhammad, ayo ikut Allah. Tidak. Apa yang diajarkan Jibril pertama kali? Wudu. Ambil air, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki. Siapa yang mengajarkan? Jibril. Maka hukum wudu hukum qat'i. Oh, kenapa harus wudu salat Ustaz? Nah, ada. Memang itu hukumnya. Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Bukan hadis untuk ini, tapi Al-Qur'an yang nyuruh. Kaifiatnya diajarkan oleh Jibril alaihi salam, caranya. Maka bil wudu adalah memakai air. Al-wudu menghalang air. Jadi kalau pakai air apa namanya? Wudu. Kalau menghalang air apa namanya? Wadu. Jadi wadu itu dari bahasa Arab, Pak. Iya kan? Wadu berarti air dihalang untuk sawah kan? Dengan fathah waw, wadu menghalang air. Wudu memakai air. Jadi orang-orang dulu wadu itu rupanya dari bahasa Arab, dari wudu asal katanya, bil wadu. Wasyurutu syarat untuk berwudu itu khamsatun, ada pula 5. Masih nyambung ya Pak? Masih ya? Kaji fikih itu memang boboli Ustaz tuh katanya kan, ini konsep dulu ke wudu. Syarat wudu ada berapa? 5. Jadi ibu sebelum berwudu itu ada 5 syarat. Yang pertama, kita cepat aja, bima'in mutlak. Wudu mesti dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang tidak berkait. Mutlak kan lawannya berkait. Ini air mutlak, sah untuk wudu nih Pak. Campur dengan teh, dia sudah berkait, namanya air teh. Boleh nggak untuk wudu? Tidak. Itu saja. Air di keran itu namanya air mutlak, dicampur dengan susu, namanya air susu. Sah nggak ambil wudu? Tidak. Maka air itu harus mutlak air. Maka air kelapa, air akar itu tak sah untuk wudu. Ma huwa al-mutlaq? Al-mutlaq huwa al-inzal minas sama wa namata minal ard. Yang dimaksud dengan air mutlak, air yang turun dari langit, yang terbit dari bumi. Itu ada 7. Ada berapa? 7. Air hujan, air apa lagi? Sumur, sungai, air mata air laut, air salju, air embun. Ada 7. Kalau ada ibu menemukan air selain yang 7 ini, coba sebutkan. Tidak sah untuk wudu. Itu hebatnya para ulama untuk mengumpulkan berapa macam air mutlak? 7. Coba cari yang lain, tidak akan ketemu. Ya? Buat sumur bor, air apa namanya? Sumur. Secanggih apapun hari ini, tak akan lari dari air yang 7 ini. Jadi itu hikmah, 7 langit, 7 bumi, 7 sumber air. Ada loh filmnya 7 sumur. Kalau tidak dapat jodoh, mandi 7. Itu lain pula ceritanya. Ya, jadi air itu cuma 7 sumbernya. Maka jangan coba-coba ibu ngambil wudu selain yang sumber 7 ini. Main ke padang ada air laut, sah tak untuk berwudu? Sah, karena dia air mutlak. Pergi ke sumur, sah ambil wudu. Air hujan sah, air embun sah, semuanya sah. Nah, itu syarat wudu yang pertama. Sumber airnya harus air mutlak. Maka tidak boleh memakai selain air mutlak. Apa itu selain air mutlak? Air mustakmal. Mustakmal apa Bu? Air yang dipakai untuk berwudu. Maka hati-hati berwudu di wadah. Hati-hati mandi wajib di wadah. Kita mandi di kamar mandi, baknya nggak sampai 2 bulan.
2 gula itu 300 liter. 300 liter, Pak. Kalau sudah ada air 300 liter, boleh Ibu ngambil wudhu kayak gini ya. Bercampur pun tidak apa-apa. Tapi kalau kurang 300 liter, apa ambil air wudhu, jatuh 1 tetes ke dalam ini menjadi musta'mal, tidak sah wudhunya. Jadi ukuran berapa tadi 2 gula itu 300 liter. Nah, liter ambil liter tuan jumlah 300. Kalau udah cukup 300, cocok. Makanya kalau di pesantren dulu saya masih ingat ada bak panjang dibuat kan untuk ngambil wudhu. Karena di pondok tuh nak laku keran, Bu. Keran tuh umur 5 menit hancur. Santri buat 5 menit hancur keran tuh. Jadi kiai itu gimana cara mensiasati buat bak panjang. Aku tuh pernah situ mau mandi di situ karena dia nggak akan musta'mal lebih dari 2 gula air tadi. Begitu. Azan ya. Ada azan tadi. Paham ya? Jadi Bapak kalau khawatir nanti aku nampung di rumah tuh 300 liter. Mandi wajib nyelam di situ pun besar mandinya tuh. Karena lebih dari 2 gula. 2 gula tuh timbangan ukuran di Baghdad namanya. Para ulama menyimpulkan air yang kurang 2 gula, kurang 300 liter, kita ngambil wudhu hati-hati. Jangan sisa air tadi nanti masuk lagi kepada air, karena bisa merubah air tadi menjadi musta'mal. Jadi tidak ada yang paling aman itu pakai keran. Nah, keran nggak ada musta'malnya itu. Tapi kalau pakai ciduk di kamar mandi kita wudhu hati-hati, jauhkan. Nanti basuhan muka jangan lagi masuk ke dalam. Termasuk mandi wajib, jauhkan. Ibu mandi belum basah semua, masuk ke dalam musta'mal dia. Kalau udah musta'mal tidak sah untuk mandi wajib. Jadi hati-hati kita untuk memakai air. Nah, yang pertama tadi air mutlak, bukan musta'mal, bukan pula air bernajis. Begitu. Masuk waktu ya. Nanti kita sambung. Ingat Bu ya, sampai syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama apa tadi? Air mutlak. Kedua, ketiga, keempat, next step. Maka jangan sampai tidak hadir. Kalau tidak hadir, ketinggalan kaji. Jangan salahkan nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan apa yang disampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.